terbanyak kata karena sudah waktunya sudah melewat gitu ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Coach Bapak Yunus Bani. Ya, terima kasih dan berikan applause yang meriah buat beliau. Ya, terima kasih Pak. Ntar saya masih penasaran. Penasaran nggak bisa ganti background. Oh, nggak apa-apa Pak. Nggak boleh. Tapi sudah bisa sharing nih Pak. Langsung jelek. Oke, udah bisa sharing ya Pak ya? Baik, makasih Pak Agus, makasih Pak Ardans atas waktunya. Hari ini sebenarnya materi saya lebih membahas tentang akun publik ya Pak. Akun publik ya Pak. Oke, jadi kita tahu akun publik itu apa, tapi nggak bisa sharing Pak. Host disable participant screen sharing. Belum masuk ya? Jadi ini saya sudah bisa Pak Yunus sharing-sharing lagi setelah kurang lebih 2 minggu lebih lah. Akhirnya merasakan juga COVID kayak gimana. Boleh sharing-sharing. Ternyata memang gitu rasanya. Yang belum jangan deh. Bukan nggak enak disakitnya, nggak enak ditesnya. Oh. Dimasukkan ke hidung itu, aduh, bukan sakit ya, gimana? Nyiksa. Jangan deh, jangan. Screen ya. Bukan, PowerPoint. Oke, ini. Jadi saya share. Kelihatan ya, Pak? Topik saya sebenarnya ini nih, tips pemasaran di Instagram via akun publik. Mungkin ada beberapa yang sudah, ada mungkin juga beberapa Bapak Ibu yang sudah punya, sudah ngelola mungkin, tapi ini saya sharing buat yang belum pernah ya, yang belum mengerti bedanya akun Instagram publik itu seperti apa. Nah, akun publik Instagram itu sederhananya seperti ini sih Pak. Akun Instagram yang kontennya berisikan hal-hal yang sifatnya informatif, edukatif, maupun hiburan. Itu esensi dasarnya akun Instagram publik ya. Bedanya akun Instagram buat jualan apa? Kalau jualan jelas isinya, kontennya udah pasti konten-konten jualan. Kalau akun publik itu justru kontennya nggak kelihatan, nggak ada konten jualannya tepatnya. Beberapa contoh akun IG saya ambil random aja tuh di Instagram. Ada bisnis milenial, ada info viral, itu konten-konten yang sifatnya informatif, edukatif, ataupun hiburan. Kalau kita lihat konten berita kayak Tribun lah, kayak itu sebenarnya akun publik namanya. Atau akun publik itu bisa juga akun yang topiknya misalnya menyasar niche tertentu. Contohnya akun rumah minimalis. Nah, itu akun yang isinya postingan rumah-rumah minimalis misalnya. Itu akun publik. Kenapa? Karena dia tidak jualan secara langsung produknya apa. Beda dengan kalau kita jualan misalnya kita jualan baju gitu, maka akunnya Yunus Fashion misalnya, nama akunnya itu jualan baju. Jadi kontennya tentang jualan baju. Kalau ini kontennya nggak kelihatan jualannya gitu. Kontennya lebih banyak sifatnya edukasi maupun hiburan. Hiburan tuh bisa, ini contohnya video lucu, berarti dia share video-video lucu gitu. Itu bedanya, itu akun publik biasanya. Nah, akun publik itu masuk di kategori ini, soft selling dan two steps marketing. Two steps marketing itu istilahnya marketing 2 langkah yang tidak bisa langsung ke selling. Biasanya dia lewat 2 langkah. Jadi yang pertama dia mengenalkan diri dulu di akunnya. Lalu yang kedua dia baru mulai jualan. Itu perbedaan mendasarnya ya. Antara dan dia soft selling. Ciri-ciri banget dari akun ini adalah soft selling. Gitu. Produk-produk yang cocok untuk dipasarkan kalau pakai akun itu, akun publik seperti ini, pertama adalah seminar atau workshop atau event. Ini cocok banget kalau pakai akun publik. Kemudian yang kedua, kalau kita mau jualan produk digital, apapun itu, mau e-book, mau tutorial, membership, itu pakai produk digital itu bisa. Kemudian
kita juga bisa pakai untuk endorsement atau paid promote. Nah, itu juga bisa. Atau affiliate. Jadi kita lihat dulu kategori produk yang bisa dijual, biasanya ini 4 ini cocok sekali untuk dijual di akun publik ya. Saya coba stop share. Sekarang saya share tampilan di internet ya. Nah, ini tampilan kalau di IG kita di handphone kan kayak gini biasanya. Ini biasanya ya kalau kita klik home misalnya itu kan menunya di bawah itu ada home, ada search ya. Akun publik itu paling gampang ditemukan di search ini Pak, atau explore istilahnya. Jadi di menu search itu biasanya suka ada nih. Nah, postingan-postingan umum ya, explore. Ini biasanya akun-akun publik yang merajai postingan di explore ini. Ini hampir semua sifatnya akun-akun publik. Contohnya ini saya klik nih, dia Finance Father. Nah, ini akun publik nih. Dia memberikan konten berupa edukasi bahwa kisahnya siapa ini? Colonel Sanders ya, contohnya di sini tuh. Ini akun publik, kita lihat contoh akun Finance Father. Ini akun dari luar negeri, Pak. Nah, followernya 405.000. Lalu konten-kontennya semua kontennya sifatnya edukatif. Semua kontennya sifatnya edukatif tuh. Nah, kadang-kadang dia nulis quote, kadang-kadang dia ngasih ngasih ilmu di situ kan. What time do successful people wake up misalnya, dia akan kasih ciri. Nih, kalau Tim Cook bangunnya jam segini, Warren Buffett bangunnya jam segini, Jeff Bezos bangunnya jam segini, Dwayne Johnson bangunnya jam segini, dia suka gitu. Ini akun kayak gini kan sifatnya edukatif ya. Jadi kita jadi tahu gitu. Tapi seberapa terkenal akun ini, mohon maaf kalau ada suara-suara ini ya, karena lagi di rumah. Jadi rame di rumah. Akun-akun seperti ini, cirinya itu followernya banyak. Itu ciri, udah pasti. Followernya banyak. Kenapa? Akun umum soalnya. Hampir semua orang bisa ikut. Ini kebetulan trendingnya adalah tentang Giselle. Jadi kemana-mana kita search itu lihat gambar Giselle terus di sini. Semuanya tentang Giselle. Nah, itu contoh ya, contoh bahwa akun publik ini ada lagi akun publik keuntungan bangun. Nah, ini akunnya namanya Semangat Selling. Nah, akun ini juga bukan jualan, akun ini lebih banyak memberi informasi-informasi seputar tips-tips, tutorial, atau pengetahuan tentang selling. Nah, kalau dilihat-lihat profilnya, super paket hemat PP. PP itu paid promote kalau di IG ya, atau iklan. Dia cari duitnya dari sini nih, paid promote. Kemudian dia jualan buku, Semangat Bilioner. Jadi itu ciri-ciri. Akun publik itu jualannya nggak pernah terlihat langsung di kontennya. Jarang sekali. Kadang-kadang dari 9 konten di awal, kan grid itu kan 9 kalau di IG ya. 9 konten awal itu mungkin cuma 1 yang dia jualan. Selebihnya dia konten-konten edukatif. Nah, itu adalah ciri-ciri dari akun publik. Oke, kita kembali ke share screen tadi. Ini. Nah, kalau kita lihat tadi contohnya akun tadi, dia jualan produk digital kan, sama buku ya kalau nggak salah, sama dia jualan paid promote atau endorsement di akunnya. Selain itu sebenarnya akun-akun seperti itu juga cocok banget untuk jualan seminar, workshop. Makanya kalau Anda bikin akun namanya info seminar misalnya, maka itu sebenarnya cocok untuk kalau Anda mau jualan seminar-seminar. Jualan seminar dalam arti ya yang biasa dilakukan oleh MMBC, TTR kan seperti itu ya. Artinya dia tidak hanya memasarkan keagenannya, tapi juga ikut memasarkan atau ngundang orang, itu pakai akun-akun publik seperti itu. Ada 2 yang bisa dilakukan oleh Anda sebagai praktisi usahanya. Pertama, Anda punya akun seperti itu. Benefitnya adalah ketika Anda mau promosi event Anda sendiri atau produk Anda sendiri, bebas. Itu adalah benefitnya. Benefitnya jangka panjang pasti.
Benefit kedua, bukan benefit kedua, bahkan ketika Anda nggak punya, kalaupun Anda nggak punya nih ya, pilihan keduanya adalah Anda bekerja sama dengan semua akun publik yang ada di Instagram. Dicari akun-akun publik yang ada di Instagram, lalu paid promote dengan mereka. Kerjasama endorsement. Ketika Anda mau ngundang orang di seminar, misalnya ada jadwal seminar terdekat, misalnya, lalu Anda posting dengan akun itu. Akun publik itu bisa saja akun yang berhubungan, nanti Pak saya jawab, cara bikin akun publik bagaimana. Oke, jadi Anda bisa manfaatkan akun-akun publik yang ada di Instagram, dan jumlahnya sangat banyak, dengan target market masing-masing. Jadi misalnya Anda mau seminar di Cirebon, cari akun namanya Info Cirebon misalnya. Itu akun publik, dan followernya banyak, dan biasanya tertarget. Kalau Info Cirebon berarti biasanya memang followernya kebanyakan orang Cirebon atau orang-orang yang punya kepentingan dengan Cirebon. Itu. Dia biasanya justru cocok kalau Anda ngundang pakai paid promote-nya dia. Jadi manfaatkan fitur paid promote di dia. Paid promote itu Anda numpang iklan pakai akun dia, ceritanya gitulah. Nah, itu bisa. Jadi ada dua yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda yang punya akun publik. Kalau ini bisa saya katakan proyek jangka panjang, makanya saya bilang di sini soft selling atau two steps marketing. Jadi artinya ini proyek jangka panjang, tidak langsung hard selling, tidak langsung ada closing saat itu juga. Tapi ketika Anda berhasil membangunnya, itu sudah jadi proyek besar. Proyek besar dalam arti Anda sudah enteng banget sekarang kalau mau promote apa-apa sudah enteng. Kemudian yang kedua, Anda sebagai pengguna dalam arti bekerja sama dengan akun-akun publik yang ada. Manfaatkan itu gitu kan, itu alternatif ya, di luar Anda pakai Facebook Ads, di luar Anda pakai IG Ads, Anda bisa manfaatkan akun-akun publik ini, karena akun-akun publik ini ciri audiensnya adalah umum, random banget. Biasanya mereka diikat oleh latar belakang dari jenis akunnya. Misalnya akunnya gosip artis, maka followernya biasanya orang-orang yang memang demen dengan gosip artis. Kalau follow misalnya akun publik tentang K-pop misalnya, maka followernya udah pasti para penggemar K-pop. Itu biasanya gitu. Tapi mereka random usia, random latar belakang ekonomi, random pekerjaan atau usaha, itu random. Potensial nggak untuk digarap? Potensial juga, artinya kesempatan produk Anda dilihat lebih luas itu juga gede. Hampir semua event itu biasanya memanfaatkan akun publik. Event, workshop, itu biasanya akun publik. Kalau produk, jualan produk dalam arti produk sendiri ya, misalnya saya jualan sepatu gitu, jarang pakai akun-akun publik. Kecuali target market sepatu saya adalah penggemar K-pop misalnya. Saya mau jualan sepatu seperti yang dipakai oleh Kim Jong-un misalnya. Saya nggak tahu Kim Jong-un itu artis Korea mana. Tapi kalau misalnya target market saya adalah fansnya Kim Jong-un, ya berarti saya cari akun-akun yang membahas Kim Jong-un. Itu akun publik seperti itu banyak banget. Akun fanbase itu juga salah satu contoh akun publik. Fanbase, jadi misalnya Pak Ardans ini artis nih. Misalnya ya, Pak Ardans ini artis, maka saya akan bikin akun yang namanya Ardans Lover. Itu akun publik loh. Jadi semua foto-fotonya Pak Ardans itu saya masukkan ke situ, saya repost. Jadi fans-fansnya Pak Ardans akan ngumpul di situ. Kita sering lihat itu di IG. Boleh Bapak Ibu cek, kalau buka IG cari aja. Biasanya ada nih apa namanya, Billy Saputra Lovers misalnya. Itu banyak banget akun-akun artis yang fanbase sifatnya. Karena mereka ngumpulin fansnya. Nah, tinggal fansnya cocokin sama target market kita. Kalau target marketnya jelas anak remaja, SMP, SMA, kalau dia bukan target market kita, jangan dipakai. Itu saran saya, jangan dijadikan target market. Kalau target marketnya adalah orang-orang yang pengen wirausaha, berarti cari akun-akun yang ada hubungannya sama wirausaha. Success Before 30 misalnya, atau akun wirausaha. Caranya gimana nyari seperti itu? Ini saya stop dulu. Share lagi. Ya, cara nyari-nyari akun seperti itu, Anda cukup search aja di sini. Di search ya. Ketik nih misalnya, wirausaha. Nanti akun-akun publik yang sifatnya wirausaha banyak banget di sini. Nah, nih. Ini tinggal dicari nih, tinggal dipilih satu-satu nih. Wirausaha misalnya. Kata-kata wirausaha. Nah, ini akun umum nih, terlihat. Karena dia cuman jualan quote. Jualan quote berarti kontennya hanya ada quote-quote aja nih. Tuh.
quote-quote seputar wirausaha. Tinggal dicari apakah dia menyediakan layanan paid promote atau tidak. Biasanya dia nyediain, biasanya. Mana ya akun lagi? Kalau ini kan akun-akun komunitas ya kebanyakan. Kayak Pesta Wirausaha Banten, Wirausaha Mandiri, TDA Jambi misalnya. Kita bisa ganti kata kuncinya menjadi peluang usaha misalnya. Ini biar cocok sama ini ya. Nah, ini ada banyak nih. Oh, usaha modal kecil, peluang usaha sendiri, info franchise, kalau info franchise majalah biasanya. Peluang usaha murah. Nah, ini kita lihat, karena kadang-kadang bisa jadi ini sebenarnya mereka jualan, mereka sendiri punya produk jualan. Peluang usaha tips misalnya. Nah, ini kan publik biasanya kalau ada tips, ada, nah ini berbagi nih, info peluang usaha, berbagi tips usaha. Ada WA, biasanya ini adalah cara kita menghubungi mereka. Tapi kita lihat lagi nih, followernya berapa. Kalau followernya sedikit, akun publik, berarti nggak layak untuk kita hubungi lah, untuk kita ajak kerjasama. Kenapa ya? Karena posting apapun yang dia tulis di situ, viewernya sedikit. Kemungkinan besar. Jadi kita cari terus di sini. Atau kalau kita sudah ngetik seperti itu berkali-kali, kita klik berkali-kali, Instagram akan membaca perilaku kita. Nanti ketika kita klik search di sini, explore-nya akan sesuai yang kita mau. Jadi saya klik explore nih. Explore-nya akan sesuai yang behavior yang kita klik. Mungkin sebelumnya akun saya ngeklikin berita-berita Gisel kali ya, makanya Gisel mulu yang keluar. Nah, mana ya? Oh gitu juga itu ya Pak. Pak Dimas ya, Pak Instagram tuh algoritmanya gitu ya, pernah ngeklik apa muncul itu semua ya? Iya Pak, Instagram, Facebook, WhatsApp itu semua kan karena Facebook ownernya sama Pak. Jadi cara algoritma bekerja itu membaca behavior user. Apa yang pernah kita klik, apa yang pernah kita like, apa yang pernah kita komen, apa yang pernah kita share, itu akan jadi referensi dia. Oh, kamu berarti interest dengan konten yang seperti ini. Nanti akan dikasih konten sejenis. Itu behaviornya Instagram. Makanya kalau kita habis ngeklik Tokopedia nih, misalnya kita habis main dari Shopee atau Tokopedia, kita klik satu produk, habis itu kita nggak beli. Kita pindah Facebook, iklannya iklan Tokopedia, produk yang tadi, Pak. Itu behaviornya. Behaviornya. Jadi bukan dari browser kita, bukan, tapi dari behavior yang dibaca oleh si robot Facebook. Oh, si akun ini sukanya ini, nah, dia keluarkan. Jadi kalau kita di Instagram sering ngeklik, ini ya contoh nih, contoh nyata ya saya ini lihat. Di satu Gisel. Nanti scroll sedikit Gisel lagi tuh. Nanti scroll sedikit lagi Gisel lagi. Keluar semua yang berbau Gisel. Hanya gara-gara mungkin saya pernah sekali atau dua kali ngeklik dan ngikutin kasus ini. Akhirnya di-explore, keluar semua behavior yang saya mau. Nanti boleh dites. Kalau Bapak Ibu ngeklik yang topiknya, misalnya di search di situ ya, topiknya tentang otomotif misalnya, atau mobil, nanti habis itu diklik berbagai macam akun-akun yang postingannya mobil, nanti di-explore di sini akan keluar yang mobil-mobil. Itu adalah cara Instagram bekerja. Gitu. Nah, ini tadi cara cari akun-akun publik seperti tadi. Cukup gampang sebenarnya, manfaatkan fitur search di sini. Kita tinggal ketik akunnya apa. Agen travel misalnya, atau agen travel. Nah, ini biasanya akun hard selling yang jualan di sini, akun-akun penjual. Oh, trip. Daripada main gini, mendingan traveling. Nah, atau jalan-jalan, kita pakai kata kunci jalan-jalan ya, misalnya ya. Nah, jalan-jalan Bandung, jalan-jalan coy, jalan-jalan di Jawa. Misalnya saya klik jalan-jalan di Jawa. Ini akun umum biasanya. Tuh, cerita, berita, rekomendasi wisata di Jawa. Habis itu dia sendiri punya jualan. Apa jualannya ini? Join our trip. Jalan-jalan grup. Jadi akun jualannya di sini. Di sini akun publiknya dia. Dia punya 122.000 follower. Nah, ini bisa jadi dia membuka peluang untuk paid promote. Kalau memang Anda cari agen untuk traveling, Anda bisa nih pakai akun ini.
ajak kerjasama akun ini misalnya. Tapi belum tentu dia mau ya, kalau dia sendiri punya jualan yang sama dengan Anda. Tapi kebanyakan akun publik enggak. Dia nggak mau. Kebanyakan akun publik itu menyediakan diri untuk banyak peluang. Anda sendiri bisa bikin akun publik, Bapak Ibu sendiri bisa. Yaitu punya akun publik sendiri, topiknya terserah, niche-nya terserah. Mau niche seputar jalan-jalan, mau niche seputar peluang usaha, mau niche seputar wirausaha, mau niche seputar bisnis online. Nah, akun yang pasti niche-nya umum, bukan niche jualan ya. Sorry, ini share. Mana tadi? Nah, kita kembali ke sini. Ini tipsnya. Saya ada 9 tips untuk bikin akun publik. Pertama, username ya. Username usahakan bisa diitukan. Mohon dipahami, istilah saya selalu pakai bisa diitukan. Bisa diingat, bisa ditulis, bisa diucap. Itu, ingat, tulis, ucap. Jadi username kalau bisa, itu bisa diingat, bisa ditulis, bisa diucap. Username-nya apa? Ardan Slover. Itu bisa diingat, Pak. Bisa ditulis juga, Ardan Slover. Orang udah langsung nulis. Kalau bisa, hindari penggunaan tanda baca. Ini hindari ya. Underscore, titik, itu hindari. Apalagi main angka. Jadi kalau saya jualan esteller 77, Bapak pasti tahu cara nulisnya kan? Esteller, baru angka 7 dan angka 7. Kalau Bapak atau Ibu username-nya Yunus 12, apakah Bapak akan menulis Yunus 12 atau Yunus DUABELAS, Yunus 12 misalnya? Itu kita nggak tahu nih. Nah, itu kenapa fungsinya mudah diitukan. Hindari tanda baca, hindari angka. Tanda bacanya kalau di Instagram kan titik sama underscore. Jadi hindari penggunaan tanda baca. Kalau bisa nyambung semua nggak apa-apa. Itu bagus justru. Akun yang nyambung semua itu biasanya justru paling bagus. Bisa dibilang, karena akun username di IG itu kan kayak nama domain ya. Jadi dia harus satu-satunya biasanya. Hanya ada satu-satunya. Jadi kalau kita bisa dapat username yang tidak ada tanda bacanya, itu paling bagus sebenarnya akunnya. Lalu usahakan bisa diingat, maka hindari username yang panjang-panjang. Peluang usaha terbaik 2020 misalnya, itu kepanjangan. Peluang usaha kekinian Indonesia 2020 kepanjangan, pakai angka pula. Jadi usaha hindari yang orang itu nggak gampang untuk ingat, nggak gampang untuk lupa, sorry. Jadi biar username kita itu mudah diingat. Dan memang tantangannya di situ, mencari username yang pendek, tidak pakai tanda baca, tidak pakai angka, itu susahnya minta ampun. Minta ampun susahnya memang. Kita harus punya perbendaharaan kata yang cukup banyak untuk cari username. Saya agak kesulitan. Saya sendiri yang suka bikin akun-akun publik juga sering kesulitan. Jadi biasanya ya udah kita berkompromi akhirnya pakai underscore, pakai titik, ya sudah. Kalau memang itu nggak dapat ya. Tapi usahakan kalau bisa diusahakan tanpa ada tanda baca dan angka, silakan. Itu ya. Lalu konten. Yang kedua adalah konten. Konten itu usahakan dominan atau paling banyak adalah konten edukasi, informasi, hiburan, interaksi. Terserah. Kalau kontennya bukan konten jenis hiburan, jangan dipaksakan ada hiburan. Misalnya kontennya tentang tips-tips bisnis. Jangan kasih meme Gisel di situ gitu. Jangan ada konten Giselnya justru. Tips bisnis. Tapi kalau mau ngulas, mau ngambil trendingnya Gisel, maka kita bisa ngulas konten bisnis-bisnis yang dimiliki oleh Gisel. Cara paling gampang ngikutin akun publik itu Anda lihat Tribun News. Semua jenis akun Tribun Lampung, Tribun Banten, Tribun Malang, suka ada akun banyak banget tuh. Tribun itu punya banyak sekali akun publik. Mereka itu memanfaatkan trending. Jadi bahkan ada berita Gisel kaya dari 7 bisnis ini. Bayangkan dia ngangkat dari angle bisnisnya. Jadi topiknya masih tentang Gisel, tapi karena trendingnya Gisel ya, maka dia cari ini bisnisnya Gisel. Kalau misalnya trendingnya hari-hari ini tentang sinetron Korea startup, maka Anda bisa mulai dengan topik-topik kalau angle-nya peluang bisnis ya.
Anda bisa mulai dengan konten apa itu startup, bagaimana, apa jenis-jenis startup, istilah-istilah dalam dunia startup, itu bisa jadi konten semua. Nah, itu, tapi jangan sekali-sekali terus kontennya niche-nya bisnis, tapi meme-nya meme alay gitu. Jangan. Meme yang bahas tentang cinta gitu, nggak ada hubungannya, jangan. Jadi kalau bisa masih satu angle gitu kontennya. Edukasi, informasi, hiburan, interaksi. Ini salah satu aja. Nggak harus dipaksakan harus ada hiburan, nggak harus dipaksakan harus ada kuis misalnya. Kalaupun mau bikin kuis yang related banget dengan konten atau niche dari akun publik tersebut. Akun publik itu macam-macam ya. Bisa akun yang tadi, tips bisnis, peluang usaha. Bisa akun berbasis fanbase atau tokoh publik. Misalnya, Sandiaga Lovers misalnya. Contohnya, karena Sandiaga adalah tokoh publik di bidang bisnis misalnya ya. Sandiaga Lovers atau murid Bob Sadino, nama akunnya misalnya, namanya murid Bob Sadino. Atau Bob Sadino Fans Club misalnya. Itu bisa, itu akun publik yang memanfaatkan public figure sebagai akun. Itu bisa. Kemudian desain. Desain itu ada 3, ada grid, ada frame, ada brand identity. Untuk pertanyaan-pertanyaan saya jawab nanti ya. Ini ada Pak Widodo Jogja. Nanti saya jawab ya Pak. Ntar saya coba. Desain itu ada grid, ada frame, ada brand identity. Ini saya kasih contohnya. Saya kasih contoh. Kalau desain grid seperti apa misalnya. Kita lihat jalan-jalan boom misalnya. Oh enggak, ini desain yang random. Desainnya random. Tadi apa sih desain grid, frame atau brand identity? Ini random. Ada yang sifatnya grid. Desain grid itu desain yang ini contoh ya. Saya kasih contoh akun modalku ini paling kelihatan desain gridnya. Jadi grid itu dalam 9 postingan. Nah, dia punya satu kesamaan. Jadi sebenarnya ngelihatnya justru enak ketika 9. Ketika 9 postingan jadi 1. Itu enak banget lihatnya. Mana contoh lagi akseleran biasanya. Ini karena yang ngerjain profesional biasanya akun-akun ini. Nah ini. Akseleran. Itu grid. Nah, ini desain-desain grid nih. Jadi dia bisa berwarna-warni, tapi dia satu tema. Satu tema, satu gerakan. Nah ini kan grid kelihatan nih. Biru-biru, biru muda. Biru-biru, biru muda. Biru-biru, biru muda. Itu satu tema. Atau modelnya frame. Model desain. Ini saya bahas desain ya. Bentar, saya kasih buka dulu. Ini contoh frame. Nah, ini contoh frame. Tribun Style, lihat itu. Tuh. Ini dia kasih frame. Judul berita websitenya, dia kasih frame Tribun Network, Tribun Style, lalu dia kasih gini. Ini kalau diklik akunnya, model postingannya sama semua pakai frame. Nah, lihat. Sama semua pakai frame. Bedanya cuma di tengahnya ini kan. Jadi akun ini misalnya, postingan yang ini ya contohnya. Nah, ini ada title-nya dia, lalu ada kotak hijau di sini. Ini kalau turun lagi ke bawah, biasanya bentuknya sama. Nih, selalu bentuknya sama. Tuh, ada judulnya, ada kotak hijaunya, jadi namanya frame. Jadi sejak awal sudah bikin frame, lalu tinggal diganti-ganti aja tengahnya. Itu jenis desain frame namanya. Kalau brand identity itu biasanya polanya sama, misalnya semua warnanya hijau, kayak tadi contohnya modalku. Contoh yang saya pakai ya, tadi modalku misalnya. Nah, dia punya jenis brand identity, yaitu background-nya semua ungu. Isinya bisa macam-macam, tapi background-nya pasti ungu dan background-nya pasti sama. Ini model brand identity. Ini. Ya, jadi grid, frame, atau brand identity. Itu ada 3 jenis desain yang kita bisa maksimalkan. Kalau mau random boleh. Boleh dicoba kalau mau random. Random dalam arti ya sudah posting aja pokoknya. Yang penting ada isinya. Nggak apa-apa.
Yang penting ada isinya soalnya, itu benar. Lalu pesan utama digambar. Pesan utama itu biasanya bentuknya teks. Jadi usahakan jangan nulis pesannya itu di caption. Ini contoh ya. Saya kembali lagi ke contoh. Pesan utama selalu digambar. Usahakan pesan utama digambar. Nih, contoh nih. Ini contoh postingan ya, yang pakai brand identity. Ada logonya. Ini contohnya. Ini pesan utamanya. Ini pesan utama. Selalu di sini. Jadi isi ini nggak penting. Kenapa? Di Instagram orang itu lihatnya gambar, tidak lihat caption. Nah, jadi usahakan pesan utama digambar. Coba Anda lihat semua yang dieksplor ini, pesan utamanya digambar. Jagodangdut.com, ini akun publik nih. Warna kulit kena julid netizen, Wika Salim beri jawaban menohok. Udah, ini pesan utamanya. Buat para penggemar Wika Salim yang penasaran, atau siapapun yang baca, pasti penasaran. Jawabannya apa emang? Baru dia buka caption. Nah, itu caranya. Jadi, pesan utamanya taruh dulu di gambar. Jadi, jangan cuma posting dia gambarnya dia doang. Kalau bisa, kasih keterangan di teksnya ini. Gitu. Jadi, kalau bikin konten, biasakan ada teks di sini. Syukur-syukur teksnya itu clickbait seperti ini. Ini clickbait namanya. Warna kulit kena julid, Wika Salim beri jawaban menohok. Itu clickbait banget. Ya. Lalu pakai hashtag. Jangan pernah lupa untuk pakai hashtag. Kalau akun apapun mau jualan, nggak jualan di Instagram, itu hashtag adalah kunci. Lalu upload sehari minimal 3 post. Kalau nggak bisa 3, ya 1. Kalau nggak bisa, ya kebangetan. Jadi kalau bisa minimal 3 post. Minimal ya. Kalau bisa langsung 9 nggak apa-apa. Jadi bikin dulu di awal. Saya mau bikin 9 konten, baru di-upload bareng. Nanti besok bikin lagi, rencanakan dulu desainnya segala macam. Baru tambahkan, baru mulai di-post. Lalu following minimal 100 per hari. Nanti kita coba bahas bareng. Following minimal 100 per hari itu dalam arti kita memfollow user yang aktif. Contohnya memfollow user aktif itu gimana? Seringkali kita itu hanya memfollow followernya akun. Contohnya ini, jagodangdut.com. Seringkali kita tuh hanya klik ini, lalu kita lihat followernya misalnya, kita klik followernya, lalu kita follow di sini. Di followernya ini. Ini belum tentu aktif soalnya follower ini. Paling bagus kita klik akunnya, ya. Lalu kita lihat 2-3 postingan terbarunya. Misalnya yang ini. Lalu dilihat yang klik berapa. Ingat, ini 18 jam yang lalu diposting. Artinya, kurang dari 24 jam sudah ada segini banyak yang like. Instagram dulu nulis jumlah like-nya berapa di sini. Sekarang ditutup. Like by ini and others. Udah. Konon kabarnya biar pengguna Instagram tidak terobsesi oleh jumlah like. Tapi kalau ini diklik others, yang like kelihatan. Banyaknya berapa banyak. Wah, banyak yang like. Ternyata banyak yang like tuh. Jadi kita like dulu nih. Cara memfollow justru orang-orang inilah yang harus kita follow. Karena dia baru 18 jam yang lalu nge-like akunnya nge-like postingan tadi. Cara nge-like gimana? Harus random. Jangan dari atas langsung diklik semua gini, jangan. Scroll, baru follow. Scroll. Saya biasanya yang saya prioritaskan yang ini. Coba Anda lihat sebelah kiri ini. Ada akun yang cuma gambar foto, ada yang ada lingkaran Instagramnya. Kalau ada lingkaran Instagramnya, berarti dia habis bikin story. Dia lagi bikin story. Artinya, dia aktif penggunanya. Aktif banget sampai dia bikin story di akunnya. Biasanya akun-akun ini yang saya follow dulu. Yang ada story-nya ini, yang story-nya lagi nyala. Kalau ini kan nggak aktif nih, story-nya. Tuh. Ini dia aktif, ini aktif. Biasanya saya dulu ini nih. Begitu nemu yang, terus saya hindari yang gini. Walaupun ini kan pasti aktif ya, karena kan dia habis nge-like. Saya bisa aja ini akun bot soalnya, kalau nggak ada foto profil. Jadi saya hindari yang nggak ada foto profil. Itu caranya nge-like. Jadi aktivitas kita itu banyak. Tidak cuma bikin postingan, tapi kita juga bisa sambil iseng follow gitu. Itu tapi nggak akan makan waktu 1 harian kok. Oke, back.
Lalu yang ke-8 adalah paid promotion, atau kita mulai promosi. Bisa pakai endorse tadi ya, manfaatkan akun-akun umum yang lebih gede. Bisa model repost, kita merepost akun-akun umum itu tadi, atau postingan kita di-repost oleh akun-akun umum, atau kita pakai Instagram Ads. Jadi kita ngiklan. Kalau organik tadi ya, mulai dari posting, kemudian penggunaan hashtag, ini udah organik nih, kemudian upload-nya berapa banyak, following-nya berapa banyak, ini organik semua nih. Begitu yang paid promotion ini yang berbayar. Karena endorse, misalnya Anda minta bayaran Giselle untuk akunnya Giselle, tolong rate-nya dong, gitu biasanya gitu. Di DM aja, mohon info rate-nya kalau paid promotion berapa. Nanti dia akan kirim rate. Mereka pasti kirim rate. Nah, dari situ Anda cocokin mana yang sesuai budget saya. Tinggal pakai, bayar mereka. Atau pakai ads, Instagram ads. Instagram ads, kalau nggak salah sudah pernah saya bahas ya. Yang pakai Facebook harus pakai, sebaiknya pakai dashboardnya Facebook, jangan pakai fitur ads-nya Instagram. Jadi pakainya dashboard Facebook ads. Karena itu lebih lengkap, maksudnya gitu. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah ternak. Ini optional saya bilang. Ternak itu dalam arti, jangan cuma bikin satu akun publik. Kalau bisa bikin banyak. Gitu ya. Kalau bisa, bikin yang banyak akunnya. Akun publik. Satu akun Instagram itu bisa ngelola, satu aplikasi ya. Satu aplikasi IG itu bisa ngelola 5 akun Instagram. Kalau HP-nya kayak saya, Xiaomi gitu, ada dual apps. Jadi saya bisa punya 2 aplikasi Instagram. Satu Instagramnya 5, jadi saya bisa pegang 10. Kalau pakai fitur clone, itu bisa sebanyak-banyaknya akun IG, tergantung memorinya kuat apa enggak. Sebanyak-banyaknya aplikasi IG maksudnya. Jadi kita bisa install 10 aplikasi Instagram, masing-masing pegang 5, itu 50. Dan itulah pekerjaan para IM, para spammer IG itu ya, gitu. Biasanya mereka punya akun IG banyak. Itu ternak, opsional ini tapi. Tapi untuk project jangka panjang, dalam arti kalau bisnis Anda, apa istilahnya ya jangka panjang ya. Kita ngomongin bisnis Anda tahun depan gitu. Kalau sekarang Anda mulai bikin akun publik, tahun depan Anda sudah bisa menikmati hasilnya. Di mana Anda promosi event misalnya cukup dengan posting di akun publik. Jadi nggak perlu repot lagi gitu. Karena enaknya apa? Anda nggak perlu ngiklan lagi kalau akun publiknya udah followernya udah banyak. Anda nggak perlu repot lagi ngiklan. Nggak perlu pakai ads lagi. Karena akun publik Anda udah ngasilin. Bahkan akun publik Anda bisa buka tadi, paid promote. Bisa ada tambahan masuk, penghasilan masuk tambahan dari akun yang lain. Jadi bukan akun lain, dari orang-orang yang pengen dipromosikan produknya. Di IG itu, paid promote paling laris, yang paling banyak orang mau bayar itu 4P ya. Produk 4P. Pembesar, pemutih, peninggi, pelangsing. Itu pasti banyak yang mau itu. Anda bikin akun publik, pasti orang penjual-penjual produk 4P ini banyak yang mau ngiklan. Karena mereka butuh ngiklan gitu. Kalau produk 4P. Tapi ya itu beresiko kalau akun Anda akun yang nggak ada hubungannya, sebaiknya jangan diterima. Bukan soal dia mau bayar ya, tapi sebaiknya jangan diterima karena itu akan merusak reputasi akun Anda. Biasanya gitu. Jadi akunnya ngomongin tentang kata-kata bijak gitu, terus tahu-tahu jualan produk peninggi badan gitu kan kayak nggak nyambung gitu. Jadi agak kontradiktif memang, makanya harus pinter-pinter sih. Oke? Nah, ini terakhir. Selamat mencoba. Sekarang saya coba jawab beberapa pertanyaan ya, Pak. Ini ada yang nanya ke saya banyak. Pak Widodo nih kebanyakan. Pak Widodo ini kebanyakan dari Jogja ya, Pak ya. Cara bikin akun publik bagaimana, Pak? Ya bikin aja, Pak. Kayak bikin akun Instagram biasa, tapi username-nya itu kalau bisa nggak ada kata-kata jualannya. Dan isinya, yang membedakan akun publik sama akun jualan adalah kontennya. Kalau akun publik, itu nggak jualan. Kalau akun jualan, jelas jualan. Postingannya pasti produk. Kalau akun publik nggak. Postingannya kebanyakan tadi, topik-topik yang informatif, edukatif, dan menghibur. Lalu, itu perbedaan yang paling pokok ya, dari akun publik. Jadi kalau Anda masuk ke sebuah akun IG, lalu Anda lihat postingannya itu nggak ada yang jualan, cuman info atau ngasih video, itu akun publik masuknya. Biasanya dari 9 postingan dia cuma 1 yang jualan, itu pun jualannya orang. Nah itu biasanya gitu. Lalu username Bapak YUSSHW, ini username-nya Pak Widodo nih.
YUSSHW. Menurut Bapak sendiri deh, itu bisa diitukan nggak? Bisa diingat nggak? YUSSHW itu username-nya ya, itu hurufnya. Bacanya aja susah. Yushu itu nggak bisa dibaca. Artinya itu tidak bisa diucap. Kemudian ditulis, memang mudah ditulis YUSSHW, tapi bisa diingat nggak? Nah itu. Kalau saya ngomong YUSSHW, HW-nya itu HAWE atau H dan W? Coba, kita kan nggak tahu. Kalau bisa, namanya diganti. Misalnya kalau itu Yusanto, ya mending Yusanto. Kalau akun saya aja sengaja saya bikin Yunus BS. Akun IG saya, Pak, akun pribadi ya. Saya bikin Yunus BS. Menurut Bapak, BS-nya itu BEES atau B dan S? Nah, itu kan tidak bisa diucap. Bisa diingat, tapi tidak bisa diucap. Nah, itu jadi agak susah. Dulu saya bikin namanya Saya Yunus. Itu lebih mudah diingat, lebih mudah ditulis, lebih mudah diucap. Saya Yunus, itu akun IG saya dulu. Khusus akun pribadi, karena akun pribadi saya sesuka-sukanya posting, saya bikinnya itu. Tapi kalau saya bikin akun, saya pasti cari akun yang nama-namanya mengandung, satu, menghindari akun publik. Menghindari tanda baca. Ini beberapa yang pernah saya garap ya. Wah, susah ini kepegang explore terus. Nah, ini. Ini Pak, fintech media. Tuh, nyambung kan? Tidak ada tanda baca. Fintech media. Udah. Sengaja saya pilih ini. Dan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tidak mudah, tidak sulit untuk ditulis. Lalu grosir segar. Ini yang lagi saya bikin-bikin nih, Pak. Tuh, yang lagi sedang dibangun. Namanya grosir segar. Nama username-nya ya. Jadi saya bikinnya pasti nggak yang berusaha, saya pasti menghindari nama akun yang sifatnya pakai tanda baca. Saya selalu hindari. Copy di mana. Semuanya nyambung, Pak. Jadi itu rumus kalau cari username ya. Kemudian tadi mana chatnya? Oh ini. Mana tadi? Chat. Nggak ada chatnya, Pak. Oh, harus di stop share. sorry. Kemudian cara bikin akun IG. Waduh. Ini kalau saran saya sih buka Google, Pak. Cara membuat akun Instagram. Banyak sekali nanti referensinya, Pak. Diikuti. Mungkin Pak Agus bisa bantu nanti bikinkan konten di YouTube-nya MGS, cara bikin akun Instagram. Itu gampang banget soalnya. Tinggal buka Instagram, register, pilih username, masukkan password, selesai. Itu semudah itu sebenarnya. Lalu akun organik dan akun publik. Akun organik itu nggak ada, Pak. Yang ada akun itu cuma ada dua jenis, akun publik dan akun jualan. Akun publik dan akun jualan, itu kebanyakan. Ada beberapa lagi sih, ada akun corporate, ada akun produk, ada. Kalau akun corporate itu biasanya kayak tadi saya kasih contoh modalku, itu akun corporate. Kemudian kalau akun, karena dia tidak jualan, tapi dia jualan, dalam arti itu kan dia memasarkan brandnya dia kan. Atau akunnya benar-benar akun produk, tadi jual sepatu murah, toko sepatu Yunus, nama itunya, atau Yunus Fashion atau Yunus Shoes misalnya, itu jelas-jelas akun jualan. Kalau akun publik tadi cirinya nama akunnya aja itu sudah tidak mengandung jualan. Info viral misalnya, atau berita lucu, berita unik, berita dunia, itu nama-nama akun umum tuh biasanya. Atau bikin akun yang berhubungan dengan daerahnya Bapak Ibu masing-masing. Info Cirebon, info Garut, berita Garut. Nah, itu boleh kayak gitu ya. Cara setting yang benar nggak ada sih, Pak. Cara setting ya username-nya harus rapi, bio-nya diisi, foto profil diisi, website diisi, jadi semua profil kita tuh harus diisi. Diisi dengan baik. Biasanya kalau kita nggak punya website, kita cari pakai nomor WhatsApp wa.me/62 berapa. Atau kalau untuk Bapak, untuk teman-teman TTR kan bisa link
link info seminarnya kan. Apa webnya kalau nggak salah agendaseminar.com ya kalau nggak salah. Webnya yang ada referral code-nya itu, Pak. Wah, ya agendaseminar.com, Pak, salah satu. Iya. Pause sebentar ya, karena kenceng banget ini di sebelah. Ya. Suara azan sebentar. Baik, saya lanjutkan. Sebenarnya udah selesai sih. Cuman kalau dia mau nanya, monggo saya kembalikan ke Pak Agus. Materinya itu yang di chat saya kasih khusus Pak Widodonya, saya kirim cara bikin akun Instagram. Lalu untuk yang lain itu ada YouTube. Dari siapa, Pak Juanda ya? Bukan ya? Yang kasih materi itu, materi Instagram marketing di channel MGS. Ya, itu salah satunya sih, Pak. Nah, itu bagus juga itu kalau buat ditonton sama Bapak Ibu semua.